Nih, sekarang kalian mau tidur. Ayah bacain tadi kan sudah selesai tuh yang cerita antara bintang dan binatang yang bernama Luna. Luna itu hewan kelinci, namanya Luna. Nah, sekarang satu lagi ya. Satu lagi, dengerin, satu lagi tidur. Oke? Ayah juga mau tidur, oke? Nih, sekarang ayah ceritain lagi dongeng. Dongeng lebah dan beruang ya. Dahulu kala di hutan yang lebat dan hijau ada seekor lebah kecil yang bernama Bus. Lebahnya namanya siapa? Bus. Bus sangat suka mengumpulkan madu dari bunga-bunga yang indah. Jadi si Bus itu suka ngumpulin madu dari bunga-bunga. Jadi banyak kan? Dan jadi bunga-bunganya itu indah dan berwarna-warni. Nah, suatu hari ketika Bus sedang mengumpulkan madu, dia bertemu dengan seekor beruang. Beruangnya besar, dia namanya Boris. Iya, jadi beruangnya namanya siapa? Boris. Boris sangat suka makan madu dan mencium aroma madu yang lezat dari sarang lebah Bus. Boris ingin mengambil madu dari sarang Bus, tetapi Bus tidak ingin kehilangan madunya. Bus dan Boris berdebat tentang siapa yang berhak memiliki madu tersebut. Nah, iya, Bus mengatakan bahwa dia telah bekerja keras untuk mengumpulkan madu, sedangkan Boris mengatakan bahwa dia sangat lapar dan membutuhkan madu untuk bertahan hidup. Mereka berdua tidak mencapai kesepakatan dan memutuskan untuk meminta bantuan kepada hakim hutan. Jadi di sini tuh si Bus kan dia udah ngumpulin madu, tapi si Boris dia juga pingin madu dari Bus, lapar karena dia lapar. Nah, akhirnya iya, harusnya kalau dia lapar harusnya dia cari sendiri, jangan mengambil dari si Bus ya. Nah, di sini terus akhirnya dia minta sama hakim ketua tuh. Nah, hakim hutan. Nih, hakim hutan yang bijak mendengarkan kedua belah pihak antara Bus dan Boris. Kemudian memberikan keputusan. Hakim hutan mengatakan bahwa Bus telah bekerja keras untuk mengumpulkan madu, tetapi Boris juga membutuhkan madu untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, hakim hutan memutuskan bahwa Bus dan Boris harus bekerja sama untuk mengumpulkan madu dan membaginya secara adil. Jadi kata ketua hutannya gini, Boris, kamu juga harus bekerja keras. Si Boris, si Bus, si hakim ketua, ya udah kalian bekerja sama ya, katanya. Bekerja sama untuk mencari madu biar banyak, katanya gitu. Nah, terus akhirnya si Bus dan Boris sangat terkejut. Ya, terus ya Bus dengerin dulu dong. Bus dan Boris sangat terkejut dengan keputusan hakim hutan. Tetapi mereka akhirnya setuju untuk bekerja sama. Mereka berdua bekerja sama untuk mengumpulkan madu dan membaginya secara adil. Bus mengumpulkan madu dari bunga-bunga, sedangkan Boris membantu menjaga sarang lebah dari predator. Kalian tahu predator apa? Predator itu dia seperti pemburu, kayak seperti lebih kuat daripada lebah. Nih, si predator itu dia biasanya dia pemburu hewan, tapi lebih besar daripada si lebah. Nah, predator itu banyak jenisnya. Ini di sini dia predatornya ada apa namanya, bisa berwujud manusia atau predator berwujud binatang. Kalau misalnya manusia disebut predator,
dia suka mencuri dari orang lain, terus suka merampas, suka membunuh, predator. Nah, kalau dari hewan sama, makanya disebutnya predator. Nah, sejak itu Bus dan Boris menjadi teman baik. Jadi si Bus ngumpulin madunya. Nah, si Boris ngejagain, seperti Adrina, si Brina ambilin madu. Ya, oke, aku ambil madu. Udah penuh, terus dikumpulin di satu wadah di tempat. Set. Nah, terus kakak Nah yang jagain biar tidak ada yang ngambil punya Brina. Itu namanya kerjasama. Jadi, makanya biar nggak ada yang minum atau makan, kakak Ena yang jagain, Brina yang cari. Nah, sejak itu Bus dan Boris menjadi teman baik. Mereka bekerja sama untuk mengumpulkan madu. Mereka berdua belajar bahwa kerjasama dan berbagi dapat membuat hidup lebih mudah, lebih bahagia. Jadi nggak boleh kayak ini punya aku, itu punya aku, itu nggak boleh. Jadi gimana caranya? Ya udah Brina, kamu yang cari, aku yang jaga ya. Nanti gantian, kakak Nah yang cari, Brina yang jaga, biar adil. Kalau Brina tidak bisa menjaga, berarti kasih tugasnya ke kakak Nah untuk menjaga. Berarti Brina tugasnya mencari. Nih, pelajaran dari cerita ini atau dongeng. Satu, kerjasama. Cerita ini menunjukkan bahwa kerjasama dapat membuat hidup lebih mudah dan lebih bahagia. Contohnya seperti apa kerjasama? Kita cuci motor yuk. Ayo, Brina ambil air ya. Ya, ini dengerin, ini namanya kerjasama. Brina ambil air, ya kakak Na ambil sabun, namanya kerjasama. Kalau misalkan Brina ambil air sama sabun, aku capek ayah, ya kan? Capek. Tapi makanya kerjasama, Brina yang ambil air, kakak Na yang ambil sabun. Nah, yang kedua, nggak mandi kan kita sedang cuci motor. Nah, yang kedua itu pelajaran dari cerita ini atau dongeng ini berbagi. Bus dan Boris belajar bahwa berbagi dapat membuat kedua belah pihak merasa puas dan bahagia. Maksudnya berbagi di sini, misalkan nih, Brina sedang makan nih, ada telurnya banyak, kakaknya minta, Brina, kakaknya boleh minta nggak? Akhirnya Brina kasih. Nih kakak, nggak apa-apa minta, nih kasih, bagi, itu namanya berbagi. Kalau misalkan Brina punya telur besar, kakaknya minta, Brina aku bagi dong, terus kakak si Brina nggak mau, nggak, aku nggak mau berbagi. Terus tiba-tiba Brina kenyang, telurnya nggak kemakan, terus akhirnya telurnya dibuang, sayang kan? Nah, makanya di sini berbagi. Ketiga, pelajaran dari cerita ini atau dongeng, persahabatan. Ini menunjukkan bahwa persahabatan dapat terjalin antara makhluk yang berbeda. Berbeda itu di sini antara yang kecil sama yang besar. Kalau si Bus itu lebah, dia kecil kan? Nah, sedangkan si Boris dia besar beruang. Nah, jadi di sini persahabatan itu tidak boleh beda-bedain. Kayak misalkan nih, beruang bertemannya harus sama beruang. Adrina temannya harus sama SD Serua 3. Enggak, boleh Serwati 1, boleh Serwa 2, atau boleh sama siapa aja. Jadi misalnya nih Adrina mau main aku mau bikin persahabatan sama siapa, sama Nabila boleh, tapi Nabila masih TK ayah, aku kan udah SD, nggak apa-apa. Kayak contoh nih, kakak Ana masih kelas 1, kakak Aul kelas berapa sekarang, 3 apa 4, tuh nggak apa-apa gitu. Jadi gitu ceritanya.
Ya. Karena jangan Oke. kayak TK ngikutin. Udah ya, sekarang ceritanya sudah selesai. Udah, jadi besok nanti ayah lanjutin ceritanya.